Untuk mencegah terjadinya kehamilan, perlu penggunaan alat kontrasepsi. Salah satu jenis alat kontrasepsi adalah berupa pil. Bagaimana cara yang tepat dalam mengkonsumsi pil KB ini? Agar tidak terjadi kegagalan kontrasepsi, bersama saya, DP Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan bahas mengenai cara mengkonsumsi pil KB secara benar. Jangan sampai salah ya. Pil KB adalah jenis kontrasepsi oral yang menggunakan hormon untuk mencegah terjadinya kehamilan. Pil KB dapat mencegah kehamilan hingga 99% jika diminum setiap hari sesuai instruksi dari dokter. Tidak seperti jenis alat kontrasepsi lainnya seperti kondom, pil KB tidak melindungi diri dari infeksi menular seksual. Ada dua jenis pil KB, keduanya mengandung hormon yang mencegah terjadinya kehamilan. Pertama adalah pil kombinasi. Pil jenis ini mengandung estrogen dan progestin. Jenis pil ini adalah jenis yang paling umum dikonsumsi. Yang kedua adalah pil progestin saja. Pil ini juga disebut sebagai pil mini. Pil ini mungkin lebih baik jika dikonsumsi pada saat sedang menyusui atau memiliki riwayat pembekuan darah di kaki atau paru-paru, atau mungkin mengalami stroke dan tidak boleh mengkonsumsi estrogen. Kemudian ada yang namanya pil kontrasepsi darurat. Pil kontrasepsi darurat adalah jenis alat kontrasepsi yang dapat dikonsumsi dalam situasi darurat saat teman-teman tidak menggunakan alat kontrasepsi biasa dan mungkin berisiko terjadinya kehamilan. Pil kontrasepsi darurat bekerja secara berbeda dari pil kontrasepsi yang dikonsumsi secara teratur. Pil KB 99% efektif mencegah kehamilan, tetapi hanya jika teman-teman mengkonsumsinya setiap hari. Jika lupa meminum pil KB pada waktu yang dijadwalkan, maka akan meningkatkan peluang kehamilan jika teman-teman aktif secara seksual. Dan 9 dari setiap 100 orang yang mengkonsumsi pil KB mengalami kehamilan yang tidak diinginkan setiap tahun karena lupa mengkonsumsi pil KB tersebut. Hormon dalam pil KB ini mencegah kehamilan dengan menghalangi pembuahan, yaitu saat sperma membuahi sel telur. Hormon tersebut juga menyebabkan terjadinya perubahan pada rahim sehingga tidak dapat mendukung kehamilan saat mengkonsumsi pil KB. Pil KB tersedia dalam berbagai kemasan dosis, termasuk kemasan pil 21 hari, 28 hari, kemasan pil 91 hari, atau bahkan kemasan pil 365 hari. Tidak semua pil dalam satu kemasan itu sama. Waktu minum pil tergantung pada jenis pil yang digunakan. Teman-teman perlu minum pil yang tepat pada waktu yang sama. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara mengkonsumsi pil kombinasi sesuai dengan paketannya. Pada paket 21 hari, minum 1 pil setiap hari selama 21 hari. Dan tunggu seminggu sebelum memulai paket baru. Jadi teman-teman tidak akan minum pil selama 7 hari. Teman-teman akan mengalami perdarahan pada minggu saat tidak minum pil tersebut. Jadi atur waktu pengingat agar tidak lupa memulai paket baru pada hari ke-29. Kemudian paket 28 hari. Paket 28 hari terdiri dari 21 pil aktif dan 7 pil placebo. Minumlah pil aktif setiap hari selama 21 hari dan pil placebo selama 7 hari.
teman-teman akan mengalami perdarahan pada minggu saat mengkonsumsi pil placebo, tapi perdarahan ini bukan menstruasi, melainkan itu adalah respon tubuh teman-teman karena tidak mengkonsumsi hormon. Kedua jenis paket inilah yang biasa dikonsumsi. Lalu ada paket 91 hari. Paket ini terdiri dari 91 pil. Minum pil aktif selama 12 minggu atau 3 bulan dan pil tidak aktif atau placebo selama 7 hari. Teman-teman akan mengalami perdarahan pada minggu yang tidak aktif tadi. Dalam arti kata, teman-teman hanya akan mengalami perdarahan setiap 3 bulan sekali. Kemudian ada paket 365 hari. Pil KB kombinasi paket 365 hari diminum selama 1 tahun penuh. Caranya, minum pil aktif setiap hari. Teman-teman mungkin mengalami sedikit perdarahan atau tidak mengalami perdarahan sama sekali. Selanjutnya untuk jenis pil progestin saja atau biasa juga disebut dengan pil mini. Pil progestin berisi 28 pil aktif yang harus diminum pada waktu yang sama setiap hari dalam rentang waktu 3 jam untuk mencegah terjadinya kehamilan. Misalnya, minum pil pada pukul 7 pagi pada hari Senin dan pada pukul 10.30 pagi pada hari Selasa, berarti ini ada 3,5 jam, maka ini akan meningkatkan resiko kehamilan jika teman-teman aktif secara seksual. Jadi minumlah pil KB progestin ini sebanyak 1 pil setiap hari. Namun pil ini harus diminum di waktu yang sama dengan toleransi keterlambatan selama 3 jam. Misalnya teman-teman minum pil ini pertama kali pada pukul 7 pagi, maka teman-teman harus meminum keesokan harinya dan seterusnya setiap jam 7 pagi atau paling lambat jam 10 pagi. Biar tidak kelupaan, teman-teman bisa mengatur alarm untuk memastikan teman-teman minum pil KB ini sesuai dengan panduan dan jadwal yang sudah ditetapkan. Terlebih lagi jika teman-teman menggunakan pil KB progestin yang harus diminum di waktu yang sama. Pil ini dijual dalam paket 28 hari dan konsumsilah jenis pil progestin saja jika teman-teman saat ini lagi proses menyusui. Pil KB dapat mencegah kehamilan asalkan teman-teman ingat untuk meminumnya setiap hari. Pil KB juga memberikan manfaat yang lain. Pil KB dapat membantu mengatasi gejala menstruasi seperti kram dan juga perdarahan yang hebat. Pil KB dapat mengatasi jerawat. Dan pil KB bahkan dapat mengurangi resiko terjadinya kanker. Teman-teman mungkin perlu mencoba beberapa merek pil KB sebelum menemukan yang paling cocok. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang, jadi saya lebih bersemangat untuk mengupload video edukasi kesehatan lainnya. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.